Selamat pagi. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Pak Suhara untuk merancang praktikum di masa PJJ. Kali ini yang akan dirancang adalah praktikum pertumbuhan-tumbuhan untuk siswa dalam pembelajaran berbasis daring. Kenapa perlu kita rancang kegiatan ini? Karena kegiatan praktikum pertumbuhan ini agak berbeda dengan yang biasa. Sebagai pendahuluan dalam praktikum ini, kita bisa menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan suatu proses perubahan ukuran. Dalam hal ini bisa jumlah, volume, berat pada organisme yang bersifat irreversibel dan kuantitatif. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah siswa memiliki keterampilan mengobservasi ciri-ciri pertumbuhan berdasarkan tayangan video atau gambar yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah menganalisis data dan membuat kesimpulan dari apa yang diobservasi tersebut. Nah, ini sebagai dasar teori untuk praktikum tersebut. Apabila kita hanya menayangkan gambar, jadi cara kerjanya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar 1.1 berikut ini sesuai dengan tayangan. Jadi bisa juga ini ditayangkan di dalam PJJ tersebut misalnya, atau LKS ini diberikan pada siswa. Nah, dalam gambar ini diperlihatkan satu kacang yang sedang mengalami pertumbuhan. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu, ciri-ciri apakah yang menunjukkan bahwa kacang merah pada gambar 1.1 sedang mengalami pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa meminta 3 jawaban sehingga siswa dapat 3 skor atau 3 poin. Nah, untuk itu tentu saja guru atau kita harus memiliki jawaban itu. Apa jawaban-jawaban itu? Kita bisa perhatikan bahwa salah satu yang bisa kita lihat dari gambar ini sebagai jawabannya, atau nanti bisa ditulis sebagai rubrik untuk meriksa hasil jawaban siswa. Yang pertama adalah bertambah panjangnya akar. Nah, hal ini sesuai dengan teori tadi bahwa pertumbuhan itu bertambah berat, volume, ya, atau ukuran. Nah, di sini terlihat bahwa akar bertambah panjang. Yang kedua, tumbuhnya tunas. Tunas untuk daun. Jadi tumbuhnya daun yang bisa dilihat di sini. Nah, yang ketiga itu jumlah akarnya semakin banyak. Nah, tentu saja bisa juga ditambahkan misalnya munculnya daun dari tunas daun. Sebenarnya ada 4 poin, tapi kita bisa minta 3 atau 2 kepada siswa. Bapak Ibu guru silahkan nanti meneliti lagi, mungkin ada jawaban-jawaban yang bisa dikemukakan. Nah, selanjutnya kita bisa berikan juga tayangan berikutnya, itu berupa gambar yang menunjukkan kecambahan kacang hijau yang disimpan dalam wadah yang berisi kapas yang dibasahi air, kemudian disimpan di tempat teduh. Nah, ini bisa dituliskan kepada siswa atau pada masa PJJ ini bisa saja dikemukakan. Jadi Bapak Ibu guru bisa hanya memperlihatkan gambar, tapi dikasih tahu bahwa kacang hijau ini ditumbuhkan di kapas yang berisi air. Kemudian dari gambar ini siswa bisa ditanya, diskusikan dengan teman sekelompokmu faktor eksternal apakah yang memengaruhi perkecambahan biji kacang tersebut. Nah, tentu saja banyak sekali faktor luar itu, faktor eksternal itu. Nah, hanya di sini sama seperti tadi, hanya diminta 3 poin. Nah, tentu saja faktor-faktor eksternal yang harus jawab oleh siswa adalah yang berhubungan betul dengan pertumbuhan ini. Sebagai rubrik jawabannya, kita bisa lihat di sini. 1, faktor eksternalnya apa? Yang paling utama tentu saja adalah air. Karena di sana jelas tertulis bahwa air merupakan salah satu faktor yang diberikan pada saat perkecambahan ini. Yang kedua, tentu pada saat perkecambahan memerlukan oksigen. Nah, karena dalam wadah terbuka ini, karena tidak dilihat wadahnya tertutup, tentu saja oksigen diperlukan untuk pertumbuhan, melakukan respirasi sehingga si biji kacang itu bisa melakukan proses-proses metabolisme. Ada lagi, selanjutnya faktor eksternal yang lain yang bisa berpengaruh adalah suhu. Suhu ini untuk berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, jadi ada 3 poin.
air, oksigen, dan suhu. Nah, itu mungkin siswa juga ada yang menjawab cahaya, kelembaban, tanah. Kadang-kadang dijawab dari jawaban yang tidak ada di sini. Contohnya misalnya siswa menjawab cahaya, padahal dalam perkecambahan ini cahaya tidak diperlukan atau belum diperlukan. Nah, itu tentu saja rubrik yang bisa kita tulis ya untuk jawaban siswa nanti. Nah, selanjutnya siswa juga bisa diberi satu permasalahan lain. Dicontohkan misalnya siswa lain melakukan suatu penelitian tentang perkecambahan selama beberapa hari. Data yang dicantumkan pada tabel 31 berikut ini. Diberikan datanya, misalnya dilakukan penelitian selama 5 hari. Kemudian diberikan juga data panjang batang kecambah dalam satuan milimeter selama 5 hari itu, dari mulai 5 mili, kemudian hari kedua 10 mili, hari ketiga 17, hari keempat 26 mili, ya, dan hari kelima 40 mili. Nah, ini adalah angka kumulatif. Selanjutnya, siswa bisa kita suruh untuk memplot data yang diperoleh pada tabel 1.1 pada grafik yang kita sudah sediakan. Dan dalam hal ini, pada saat siswa membuat grafik, kita bisa beri poin 5. Nah, apa saja poin 5 ini? Poin 5 ini bisa diperoleh apabila siswa pertama dia benar membuat aksis dan ordinat untuk keterangannya, ya, atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam hal ini sumbu X itu harus ditulis waktu. Dalam hal ini hari ke berapa. Kemudian sumbu Y itu menunjukkan jumlah panjang kecambah selama 5 hari. Artinya kumulatif. Nah, itu yang pertama, dan itu bisa diberi, dan jangan lupa satuan unit untuk masing-masing. Waktu misalnya hari, dan pertambahan panjang adalah milimeter. Nah, kalau salah, siswa ini bisa dikurangi, dan di sini siswa bisa diberi 2 poin. Jadi poin untuk sumbu Y dan poin untuk sumbu X apabila keterangannya benar dan diberi unit satuan untuk masing-masing keterangan. Kemudian poin ketiga, siswa harus benar membuat bentuk grafik. Nah, dalam hal ini grafiknya adalah grafik garis, karena dalam pertumbuhan ini itu merupakan data continuous, ya. Jadi siswa harus membuat data dalam bentuk grafik garis. Nah, ini sudah 3 poin. Nah, nanti 2 poin terakhir adalah tingkat kebenaran siswa pada saat menuliskan koordinat dan bentuk dari grafik yang diperlukan, sehingga dapat poin 5. Dan terakhir, jelaskan hasil data yang diperoleh dari pengamatan yang dihasilkan, ya, dari grafik yang diperoleh. Dan siswa harus menyimpulkan. Jadi inilah salah satu bentuk LKS atau praktikum yang bisa dilatihkan untuk siswa selama dalam pembelajaran daring. Selamat mencoba.